Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Umi Hira Sabisukan, SPD MKes. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Saya Nur Rusdelina Putri dengan NIM 1920207059 dari Pendidikan Biologi 3 2019. Pada video ini, saya akan membahas dua materi, yaitu matriks ekstraseluler dan dinding sel. Materi pertama yang dibahas adalah matriks ekstraseluler. Sebelumnya, telinga kalian pasti masih asing untuk mendengar kata matriks ekstraseluler. Sebenarnya apa sih itu matriks ekstraseluler? Jadi teman-teman, matriks ekstraseluler merupakan jalinan rumit makromolekul yang terdapat pada ruang ekstraseluler. Matriks ini terdiri atas beberapa jenis protein dan polisakarida yang diekskresikan oleh sel-sel pada jaringan. Contoh jaringan yang sangat kaya akan matriks adalah jaringan ikat. Makromolekul yang membangun matriks ekstraseluler diproduksi oleh fibroblast di dalam matriks jaringan. Pada jaringan ikat tertentu, fibroblast disebut kondroblast yang membentuk kartilago atau jaringan rawan. Disebut juga osteoblast yang membentuk jaringan tulang. Adapun submateri yang akan dibahas dari matriks ekstraseluler ini adalah yang pertama glikosaminoglikan, kedua proteoglikan, ketiga kolagen, keempat elastik, dan kelima lamina basalis. Submateri pertama yang dibahas adalah glikosaminoglikan. Glikosaminoglikan atau GAG merupakan rantai polisakarida yang tidak bercabang, tersusun oleh unit disakarida. Dinamakan GAG karena satu dari dua residu gulanya berupa gula amino, sedangkan gula lainnya adalah uronik asid. Ciri-ciri glikosaminoglikan: 1. Mengandung gula sulfat. 2. Mengandung sejumlah unit disakarida yang berbeda. 3. Mempunyai sekitar 300 unit disakarida. 4. Berikatan secara kovalen dengan protein membentuk proteoglikan. Dan yang kelima diproduksi di dalam sel dan dilepaskan secara eksositosis. Contoh glikosaminoglikan adalah hyaluronat. Hyaluronat mengandung pengulangan 25.000 unit disakarida. Senyawa ini satu-satunya yang tidak mengandung gula sulfat, terdapat dalam jumlah banyak dalam jaringan embrio awal. Submateri kedua yang dibahas adalah proteoglikan. Proteoglikan dibentuk dari rantai glikosaminoglikan yang berikatan secara kovalen ke protein inti, kecuali hyaluronat. Protein bagian tengah merupakan rantai polipeptida yang dihasilkan oleh ribosom yang terikat permukaan retikulum endoplasma kasar, sedangkan rantai polisakarida digabungkan di dalam aparatus Golgi. Contoh proteoglikan yang berjumlah banyak terdapat pada agrecan, yaitu di dalam jaringan rawan. Dapat kita lihat gambar di samping kanan itu merupakan agrecan. Submateri ketiga yang dibahas adalah kolagen. Kolagen merupakan protein berbentuk serabut yang banyak terdapat dalam matriks ekstraseluler jaringan tubuh hewan multiseluler. Sebagai komponen utama kulit dan tulang, kolagen adalah protein terbanyak dalam tubuh mamalia, yaitu berjumlah 25% total massa protein. Ciri khasnya panjang, kaku, dan memiliki struktur heliks beruntai 3. Kolagen sangat kaya akan prolin dan glisin. Keduanya penting untuk pembentukan heliks beruntai 3. Dapat kita lihat pada gambar di samping itu merupakan contoh dari heliks beruntai 3. Prolin menstabilkan konformitas heliks dalam rantai alfa, sedangkan glisin memadat ke rantai alfa heliks untuk membentuk superheliks kolagen. Setelah disekresikan ke jaringan ekstraseluler, molekul kolagen akan membentuk polimer yang disebut fibri kolagen. Seringkali fibri kolagen bergabung menjadi serabut kolagen. Materi keempat yang dibahas adalah elastik. Komponen utama serabut elastik adalah elastin, yaitu protein yang sangat hidrofobik. Molekul bersifat elastik di sekitar membran plasma. Setelah disekresi ke ruang ekstraseluler, komponen digabungkan menjadi serabut elastik, sehingga menjadi anyaman serabut dan lembaran yang kuat. Dapat kita lihat gambar di samping itu merupakan struktur dari elastin sendiri. Fungsi elastin adalah untuk membatasi daya rentang serabut elastik dan mencegah jaringan robek. Materi kelima yang dibahas adalah lamina basalis. Lamina basalis yang berwujud lapisan fleksibel berstruktur tipis merupakan matrik khusus yang melapisi permukaan basal jaringan epitel. Bentuknya berupa lembaran pada epidermis kulit maupun tabung pada organ dalam salah satunya seperti lambung, juga melapisi sel otot.
Lamina basalis melekatkan sel dengan jaringan ikat di sekitarnya. Selain itu, lamina basalis dapat menentukan polaritas sel, memengaruhi metabolisme sel, mengorganisasikan protein dalam membran plasma yang berdekatan, menginduksi diferensiasi sel, dan juga sebagai lintasan spesifik untuk migrasi sel. Lamina basalis terdiri dari 3 lapis, yaitu yang pertama adalah lamina lucida, melekat ke basal membran plasma, yang kedua lamina densa berada di tengah, dan yang ketiga adalah lamina reticularis atau fibroreticularis, yang menghubungkan ke jaringan ikat. Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada gambar ini ya teman-teman. Laminin adalah salah satu dari protein yang disintesis pada masa perkembangan embrio dan pada perkembangan lamina basalis awal. Laminin merupakan kompleks 3 rantai polipeptida yang sangat panjang, tersusun dalam bentuk persilangan asimetris dan disatukan oleh ikatan disulfida. Dapat kita lihat pada gambar di samping itu ya teman-teman, itu adalah laminin. Materi kedua yang dibahas adalah dinding sel. Dinding sel merupakan satu bentuk perluasan matriks ekstraseluler khusus yang mengelilingi setiap sel tumbuhan. Dinding sel mempertautkan sel-sel yang berdekatan sehingga membentuk tumbuhan utuh. Sebagai matriks ekstraseluler, dinding sel tumbuhan lebih kuat, tebal, dan kaku daripada matriks ekstraseluler hewan. Dinding sel memiliki fungsi sebagai penyokong organ bagi tumbuhan yang berperan penting dalam proses metabolisme, di antaranya penyerapan, transpirasi, translokasi, dan sekresi tumbuhan. Selain itu, dinding sel juga berfungsi memberikan perlindungan bagi organel-organel sel di dalamnya, dan sebagai pemberi bentuk pada tumbuhan yang dianalogikan sebagai rangka, serta berguna dalam transport cairan di dalam sel. Adapun komposisi utama penyusun dinding sel, yang terdiri dari 1. Selulosa, 2. Hemiselulosa, 3. Pektin, dan yang keempat protein struktural yang terdiri dari kutin, suberin, dan lilin. Bahan utama penyusun dinding sel adalah selulosa yang merupakan polisakarida. Selulosa akan bergabung dengan polisakarida yang lain, yaitu hemiselulosa. Hemiselulosa adalah kelompok molekul polisakarida heterogen yang berikatan kuat di setiap mikrofibril sehingga membentuk jalinan kompleks yang bersilang antar lamela. Jalinan mikrofibril selulosa dan hemiselulosa diperkuat oleh pektin. Pektin ialah polisakarida heterogen yang banyak mengandung residu asam galakturonat yang bermuatan negatif. Oleh sebab itu, pektin dapat mengikat air dan dikelilingi kation. Adapun protein struktural yang terdiri dari bahan organik seperti kutin yang terdapat pada epidermis, suberin pada jaringan pelindung sekunder atau gabus, dan lilin yang merupakan lapisan gabungan antara kutin dan suberin yang menutup dinding luar epidermis. Berdasarkan perkembangan dan struktur jaringan tumbuhan, terdapat 3 lapisan dinding sel, yaitu lamela tengah atau lapisan antar sel, terletak di antara 2 dinding primer yang mengandung pektin dan enzim pektinase sebagai pelarut pektin yang menyebabkan penguraian jaringan menjadi sel individual. Pada lapisan ini pula terdapat lignin yang kompleks. Lapisan ini berfungsi sebagai perekat pada sel lain yang berdekatan. Dinding sel primer. Lapisan ini merupakan lapisan sel pertama yang berkembang sebagai sel baru, berfungsi sebagai lapisan yang aktif membelah selama sel berkembang. Maka lapisan ini sel terus melakukan pertumbuhan. Dinding sel sekunder. Terbentuk di dalam dinding primer. Di dalam lapisan sekunder, terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Berfungsi sebagai penyokong pada tumbuhan karena pada lapisan ini, sel mengalami penebalan oleh zat lignin, melalui proses lignifikasi sehingga menjadi keras dan kaku. Nokta adalah bagian dinding sel tipis yang terbentuk setelah dinding sel sekunder. Nokta sebagai celah tempat senyawa yang lewat dari sel satu ke sel yang lainnya. Setiap nokta memiliki pasangan yang berhadapan pada dinding sel tetangganya. Selaput yang dibentuk oleh lamela tengah dan dinding primer akan memisahkan 2 ruang nokta yang disebut selaput nokta. Sedangkan celah pada sisi dalam dinding sel disebut celah nokta. Ada 2 tipe nokta, yaitu nokta biasa dan nokta berhalaman. Nokta biasa tidak dapat mengalami pertumbuhan dinding sekunder. Pada nokta berhalaman, dinding sekunder akan mengalami perkembangan melalui ruang nokta untuk membentuk lengkungan. Plasma lemma atau yang biasa kita sebut dengan membran sel
adalah lapisan atau selaput tipis yang tersusun atas senyawa kimia lipoprotein atau gabungan dari senyawa lemak atau lipid. Plasmalemma ini bersifat selektif permeable atau semi-permeable. Selektif permeable adalah hanya beberapa senyawa tertentu saja yang dapat masuk atau melewatinya. Plasmalemma berfungsi sebagai transportasi zat yang keluar masuk dari sel satu ke sel yang lain. Selain itu, sel tumbuhan mempunyai hubungan interseluler atau hubungan antar sel yang dikenal dengan plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran halus yang berdiameter 20-40 nanometer, berfungsi sebagai jembatan penghubung yang menghubungkan sitoplasma antar sel yang bersebelahan. Ada beberapa pendapat mengenai teori pertumbuhan atau penebalan dinding sel, antara lain 1. Dengan aposisi, yaitu penambahan lapisan baru ke arah sentripetal. Penebalan lapisan baru seolah melekat pada dinding sel yang lama, yang sudah terbentuk pada lapisan pertama. 2. Pertumbuhan mozaik, yaitu pertumbuhan yang terjadi karena adanya tekanan turgor yang membuat tekstur serabut dalam daerah dinding sel menjadi longgar, lalu diperbaiki dengan menimbun mikroserabut baru dalam celah karena faktor desakan. Ketiga, pertumbuhan multinet, yaitu penebalan dan meningkatnya permukaan dinding primer melalui pemisahan mikroserabut melintang. Semua sel berkembang dari pembelahan sel induk. Pada masa pembelahan sel, tumbuhan memiliki proses yang kompleks. Selama masa pembelahan sel pula, dinding sel belum terbentuk, membran sel, dan substansi interseluler belum dapat dibedakan. Namun setelah pembelahan sel selesai, dinding sel mulai dapat dilihat pada bagian luar membran sel. Daya rentang dinding sel. Keadaan osmosis yang tidak seimbang di dalam sel menyebabkan sel mengalami tekanan turgor. Tekanan ini penting bagi tanaman karena selaku penggerak utama agar sel bertambah besar selama pertumbuhan dan kekakuan mekanis pada jaringan tumbuhan. Dinding sel dibangun dari mikrofibril selulosa, berjalan dengan jaring-jaring polisakarida dan protein. Daya rentang dinding sel primer disebabkan oleh selulosa. Protein ini memperkuat dinding sel dan produksinya meningkat setelah sel terdedah pada serangan mikroorganisme. Baiklah teman-teman, di penghujung video ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk menambah wawasan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Lebih dan kurang saya memohon maaf, pada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.